Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq, NIM 15271 dari kelas HTNB, mata kuliah Ilmu Tasawuf, dosen pengampu Uswatun Hasanah MSI. Kali ini saya akan membuat narasi yang bertemakan edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui 3 hal dalam ilmu tasawuf, yaitu sabar, ikhlas, dan juga syukur. Itu yang perlu diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim. Seumpama yang pertama saya contohkan sabar. Sabar di sini kita harus sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga ada 3 macam. Yang pertama sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar yang melakukan ketaatan, dan yang ketiga yaitu sabar di dalam menerima cobaan. Ini 3 sabar ini pahalanya berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sedangkan yang paling rendah adalah sabar di dalam meninggalkan larangan atau kemaksiatan ya. Sedangkan sabar dalam menghadapi cobaan itu sabar yang tengah-tengah. Contoh, kita diberi penyakit atau diberi wabah yang bernama COVID-19. Kita harus sabar ya. Insya Allah dengan sabar kita, itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirun. Innallaha ma'as-sabirin ya. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Itu kewajiban seorang muslim harus mengaplikasikan dan mengekspresikan sifat sabar. Kemudian hal selanjutnya yang harus diamalkan oleh seorang muslim yaitu sifat ikhlas ya. Jadi seorang muslim harus ikhlas di dalam segala hal, terutama di dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada seorang muslim yang berupa COVID-19. Di antaranya syukur dengan arkan, dengan perilaku. Jadi syukur itu ada 3 macam juga. Yang pertama syukur bil qalbi, yang kedua syukur bil lisan, yang ketiga yaitu syukur bil arkan atau dengan perilaku. Syukur bil qalbi, kita harus di dalam kita harus terbesit ya bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini. Kemudian syukur bil lisan, kita harus mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur bil arkan itu dengan cara menjalankan ketakwaan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu syukur ya. Kemudian hal yang terakhir yang harus diamalkan oleh seorang muslim yaitu ikhlas. Seorang muslim harus ikhlas, kita semua harus ikhlas apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa hal kebaikan dan hal keburukan ya. Akan tetapi sayogianya ketika hal itu baik maka dikembalikan kepada Allah, sedangkan yang buruk itu dikembalikan kepada diri kita sendiri ya. Menerima takdir Allah khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang jelek, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ana urid wa anta urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita semua menghendaki bahwa bumi kita ini sehat. Kalian juga menghendaki, tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berkehendak lain, yaitu dengan cara menurunkan bala atau musibah atau penyakit yang bernama COVID-19. Tujuannya Allah menurunkan penyakit itu tidak luput
itu adalah merupakan ujian bagi seorang mukmin ya, dan balak bagi orang kafir. Itu kita harus sebagai muslim itu harus mengetahui itu semua ya. Kemudian kewajiban seorang muslim itu apa? Itu dengan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya ya kita mematuhi peraturan prokes ya, protokol kesehatan dari pemerintah. Kita harus jaga jarak, memakai masker ketika keluar, itu ikhtiar kita ya. Ataupun tawakal kita harus berdoa ya. Semoga COVID-19 ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ikhtiar dan tawakal ini harus seimbang. Jangan kita ikhtiar namun menafikan tawakal. Jangan kita tawakal hanya berdoa tapi kita menentang apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Di wa indana lil abdi kasbun kulifa bihi walakin lam yasir farifa. Kewajiban seorang hamba itu ikhtiar ya, akan tetapi ikhtiar kita itu tidak memberikan bekas sedikit pun. Semua adalah kehendak Allah, takdir Allah, sudah ditulis atau sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya ya. Kewajiban hamba itu adalah ikhtiar menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.